Ada beberapa cara yang ditulis oleh para imam supaya selamat akidah kita, terutama di saat-saat muncul fitnah seperti ini. Di antara mereka membahas tentang pertanyaan. Kenapa para sahabat selamat? Ketika Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ketahui oleh kalian bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ketahui oleh kalian bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ketahuilah oleh kalian bahwa kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Allah membolak-balikkan hati anak Adam dengan kedua jarinya. Allah menggenggam roh orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang sedang tidur. Seluruh sahabat selamat menerima informasi khabar hak dari Nabi SAW. Kenapa? Para imam menjawab, karena para sahabat ketika mendapatkan khabar hak seperti ini khabar besar. Khabar tentang sesuatu yang maha besar adalah khabar yang terbesar. Lebih besar dari khabar salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, tawaf, sa'i, jumrah dilempar, hajar aswad dicium. Ini khabar besar. Khabar tentang Allah lebih besar lagi karena Allah zat yang maha besar. Maka tawafnya salah, sa'inya salah, melempar jumrohnya salah, taruhlah jumroh dicium, hajar aswad dilempar, ini kan kacau. Masih ada harapan surga. Bahkan sholatnya kacau, salah, dosa besar, masih ada harapan surga. Tapi dia mendapat informasi yang salah tentang Allah, dia mengira Allah tidak bersemayam di arsy. Dia mengira Allah itu dibantu oleh para malaikat, terutama Jibril, Mikail. Dia mengira bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu lewat kuburan-kuburan orang soleh. Terancam kekal di neraka? Kekal di neraka. Syirik. Setelah iqamatul hujjah tentu. Nah, para sahabat selamat ketika mendapatkan khobar yang besar itu. Mereka tidak ada yang menjadi Jahmiyah, tidak ada yang menjadi Qadariyah, tidak ada yang menjadi Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak ada. Seluruh sahabat adalah ahlus sunnah. Al-firqatul najiyah, ta'ifatul mansurah, al-ghuraba as-salaf. Seluruh sahabat, tidak ada yang terjatuh ke dalam firqah. Selamat mendapatkan khabar ini karena apa? Karena tidak ada satupun sahabat ketika mendapatkan khabar-khabar tadi, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Para sahabat tidak ada yang bertanya. Ini luar biasa dijaga. Para sahabat dijaga oleh Allah. Tidak ada yang bertanya. Ya Rasul, apakah bersemayamnya itu seperti bersemayamnya kita? Apakah turunnya itu seperti turunnya kita? Sebesar apa tangan Allah? Apa yang dimaksud tangan dua, betul-betul dua, jumlahnya dua? Dan seterusnya, enggak ada yang nanya. Dibiarkan apa adanya. Tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, entah berapa ratus, berapa ribu kali para sahabat mendengar itu dari Nabi. Di ceramah Nabi, di khutbah Nabi, di obrolan Nabi dengan para sahabat dan sesama sahabat. Mendengar lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Enggak ada yang bahas. Enggak ada yang nanya. Sampai ke zaman tabi'in, sampai ke zaman atba'ut tabi'in. Baru di zaman atba'ut tabi'in, tabaqat pertama atau mungkin tabaqat kedua, yaitu di zaman Imam Malik, baru muncul pertanyaan buruk. Apa? Kaifal istiwa? Baru muncul. Baikkah? Mana mungkin baik? Tidak muncul di zaman Nabi, tidak muncul di zaman sahabat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi.
Kalau pertanyaan tentang Allah itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Tentu para sahabat bertanya, apakah turun yang dimaksud itu betul-betul turun menurut bahasa kita sehari-hari ya Rasul? Apakah Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan jarinya, jari betul-betul jari? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Terima apa adanya, terima maknanya apa adanya, dan diserahkan hakikatnya sebesar apa, bentuknya seperti apa, kaifiyahnya bagaimana, diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Sementara pertanyaan-pertanyaan lain banyak. Walaupun tidak sebanyak Bani Israel. Ibnu Abbas memuji para sahabat, salah satunya dengan sedikitnya pertanyaan. Dan tidak ada pertanyaan tentang diri Allah. Pertanyaan tentang yang lain, itu pun sedikit. Ibnu Abbas menghitung 12 kira-kira atau 13 yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bayangkan 23 tahun. Para sahabat bersama dengan Nabi itu 23 tahun. Pertanyaan mereka kepada Nabi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran cuma 12 atau 13. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'an syahril haram. Ini belasan. 23 tahun. Bandingkan dengan Bani Israel. Baru sekali turun ayat. Apa? Izbahu baqaratan. Sembelihlah sapi betina. Mudah apa tidak mengamalkan ayat ini? Mudah apa tidak? Mudah sekali. Sembelihlah sapi betina. Lebih mudah mana? Betina apa jantan? Betina. Lebih murah biasanya yang betina. Yang mahal itu kan yang jantan, yang gagah. Betina biasanya murah. Allah memudahkan Bani Israel untuk melaksanakan perintah Allah. Allah memilih yang bakaratan pakai mu'anas. Sapi betina mudah. Tapi yang mudah ini menjadi sulit sesulit-sulitnya gara-gara pertanyaan demi pertanyaan mereka ajukan kepada Nabi Musa. Yang warnanya apa? Yang umurnya berapa, yang sudah buat kerja atau belum, dan seterusnya. Hampir-hampir mereka tidak sanggup menemukan sapi itu. Inilah Bani Israel. Bandingkan dengan para sahabat. 23 tahun hanya bertanya belasan pertanyaan saja yang ada di Al-Quran. Adapun pertanyaan tentang diri Allah gak ada sama sekali. Yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an wajhillah. Gak ada. Gak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah. Jawablah begini. Mereka bertanya kepada engkau ya Allah tentang tanganku, tentang aku bersemayam di atas. Gak ada. Ini luar biasa para sahabat dibimbing oleh Allah dan wajib kita tirukan. Jangan pernah bertanya, jangan membahas tentunya. Bertanya kan dalam arti membahas. Tidak mungkin kita bertanya kepada Nabi. Nabi sudah wafat. Jangan kita bahas. Ketika Allah mengatakan aku akan gulung langit dengan tangan kananku. Jangan dibahas. Imani apa adanya bahwa Allah memiliki tangan kanan. Akan dipakai oleh Allah untuk menggulung langit. Caranya seperti apa? Tidak usah kita bahas.